Beritahu Kul Ilahi penjaga perbatasan. Aku telah Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Yang baru saja membeli villa itu? Apa yang kau lakukan di sini? Lin Fen. Kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tempat yang bisa kau datangi? Tentu saja aku di sini untuk membeli rumah. Aku terlalu mengenalmu. 1 juta untuk mahar. Kau harus mengumpulkannya dengan susah payah. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli rumah? Apa kau tahu tempat macam apa ini? Harga rumah di sini. Bahkan jika kau bekerja setahun, kau tidak akan mampu membeli 1 kloset pun. Masih berpura-pura di sini. Hati-hati jangan sampai mereka tahu kau adalah buruh miskin yang menyelinap masuk. Mereka tidak akan bersikap sopan padamu. Mereka tahu. Dan mereka sangat sopan kepadaku. Sopan padamu? Apa kau salah paham? Kau pikir kau siapa? Aku hanya tamu yang membayar penuh untuk villa ini. Sekarang kau bahkan mulai berpura-pura menjadi orang kaya yang sombong. Jika aku memanggil seseorang, kau akan berada dalam masalah besar. Baiklah, kalau begitu coba saja. Kau sendiri yang mencari masalah seseorang. Orang ini adalah mantan tunanganku. Dia hanya orang miskin. Dia bahkan tidak mampu membayar mahar. Jangan biarkan dia menipumu. Cepat usir dia. Lancang. Beraninya kau berbicara kepada tamu terhormat kami seperti itu. Tuan Lin. Selamat atas menjadi pemilik di distrik Villa Taman Timur kami. Ini akta propertimu. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya buruh miskin. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli villa? Permisi. Tapi aku mampu membelinya. Lin Fen. Jangan-jangan kamu selalu pura-pura miskin menipuku. Apakah aku berpura-pura miskin atau tidak? Apa hubungannya itu denganmu? Kau, Bukankah ini salah satu dari 4 kecantikan besar? Nona Su dari Kingzhou. Sungguh suatu kehormatan hari ini bisa bertemu denganmu di sini. boleh saya tahu Anda siapa? Nona Su. Orang yang benar-benar elegan cenderung pelupa. Saya Direktur grup Linjian. Geo de Show. Saya pernah menjadi salah satu pengagum Nona Su. Namun, saya tidak menarik perhatian Nona Su. Sungguh sangat disayangkan. Nona Su, apakah ini orangnya yang mengganggumu? Benar itu dia. Direktur Gano, kalau bisa bantu beri dia pelajaran. Aku bisa mengikutimu. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya menertawakan betapa murahnya kasih sayangmu. Untuk memberiku pelajaran. Kau bahkan akan menawarkan dirimu. Nah, melihatmu. Kau hanyalah pekerja rendahan. Beraninya kau begitu sombong di depanku. Direktur Gao. Tuan Lin ini baru saja membayar lunas di sini. Untuk membeli sebuah villa. Dia adalah klien utama kami. Apel. Villa-villa di sini. Satu bangunan harganya lebih dari 50 juta. Apakah kau seorang tuan muda dari keluarga kaya? Tuan muda apa? Dia mantan tunanganku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapat rezeki nomplok tiba-tiba. Dan dia malah mencampakkanku. Kau bocah bau. Kecantikan Kecantikan seperti Nona Su. Semua pria di Kingzhou mengejar dan menjilatnya. Kau pekerja bergaji rendah yang bau. Hanya karena kau punya sedikit uang. Kau malah mencampakkan Nona Su. Kau pasti buta seperti anjing. Seorang wanita yang akan melakukan apa saja demi uang. Tidak pantas menjadi istriku, istri Lin Fan. Jadi aku harap kau juga menganggap ini sebagai peringatan. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Nak, biarku beritahu. Di dunia ini, selain punya uang, kau juga butuh kekuasaan. Kalau tidak, kau masih hanya seekor loch bau yang memegang bata emas. Jadi kau bilang kau punya banyak kekuasaan. Apa kau tahu siapa bosku? Xiang Wentian, Raja Shenan. Pernah dengar tentang dia? Kau bocah sombong. Raja Shenan adalah jenderal tertinggi yang menjaga Lunan. Kudengar dia baru-baru ini mengumpulkan orang. Dan akan segera tiba di Kingzhou.
Beraninya kau tidak menghormatinya. Kalau begitu, apakah kau tahu bahwa akulah yang memanggilnya ke sini? Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan sangat sombong. Hari ini aku harus memberimu pelajaran yang baik. Ketika kau mati, aku akan menjual rumahmu. Dan menggunakannya sebagai mahat untuk Nona Su. Kau bocah bau masih berani melawan. Apa kau tahu siapa bosku? Dia adalah anak buah Raja Shenan. Lin Fen, kamu gila. Dia orang Raja Jenen. Jika kau menyakitinya, Raja Jenen tidak akan melepaskanmu. Lepaskan cepat ketika bosku tiba. Dia akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana aku mati. Omong besar sekali. Biarkan dia pergi. Nak bosku ada di sini masih belum mau melepaskan. Kalau tidak kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Baiklah. Ini provokasi. Lin Fen, kamu gila. Kau benar-benar berani menyentuh Direktur Gao. Dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Tapi dia yang memulai duluan. Aku hanya bertindak membela diri. Benarkah? Kalau begitu, kalian semua melihatnya kan? Aku melihatnya. Jika aku memukulmu sekarang, itu juga akan dihitung sebagai pembelaan diri, bukan? Apakah begini cara Xiang Wentian mengajarimu melakukan sesuatu? Diam. Kau berani memanggil Raja Xiana dengan namanya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup hari ini. Ketua Qian, ini wilayahku. Aku masih ada urusan. Mohon berbelas kasih. Aku adalah orang Raja Shenan. Kau ini siapa sih? Bukan giliranmu untuk bicara. Orang-orang tidak penting. Kalian semua keluar. Lin Fen, kali ini kau benar-benar mencari mati. Nah, awalnya hari ini kau memprovokasiku. Paling-paling kau akan kehilangan satu lengan atau satu kaki. Namun, kau benar-benar berani menyinggung Raja Shenan. Raja Shenan tidak lain adalah jenderal terkemuka yang menjaga Lunan, menguasai 200 km persegi, dan tokoh utama dalam jalur kehidupan ekonominya. Jika kau memprovokasinya, bahkan dewa pun tidak akan bisa melindungimu. Bahkan Xiang Wentian aku khawatir. Tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini di depanku. Nah, sepertinya kau benar-benar mencari mati hari ini. 3 menit dalam waktu 3 menit. Aku akan suruh Xiang Wentian menginterogasimu langsung. Tuanku, Dalam waktu 3 menit. Datanglah ke kantor penjualan Taman Timur. Jika kau tidak ada di sana saat itu, kediaman Raja Shenan akan dihapus. ya Tuan. Nanamu barusan itu adalah Tuanku memerintahkanmu tiba dalam 10 menit di kantor penjualan Taman Timur. Jika kamu terlambat, kediaman Raja Jenen di Lunan akan dihapus. ini hanyalah angan-angan belaka. Pengawal, tangkap dia, ikuti aku untuk menyambut Raja Shenan. Departemen penjualan Taman Timur. Qian Jun, beraninya kau. Raja Shenan, mengapa Anda di sini? Bawahan Momo Yumo menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bawahan rendahan Anda Xiang Wentian menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Apakah itu yang dikenal sebagai Dewa Perang Penjaga Perbatasan? Dewa turun ke bumi. Kau sampan. Apakah mata anjingmu buta? Xiang Wentian, kau bahkan tak bisa kendalikan anjing bawahanmu. Sepertinya posisi Raja Shenan membutuhkan penghuni baru. Bawahan rendahan Anda telah gagal dalam mengelola anak buahnya. Saya akan menanganinya sekarang. Ayo bawa beberapa orang ini untukku. Hei, tidak. Dewa Perang. Saya salah. Dewa Perang. Dewa Perang. Bawahanmu sedang adakan pesta besar di Qingzhou. Saya harap tuanku dapat sudi hadir. Pertama, untuk menebus kegagalan saya dalam mengelola bawahan saya. Apakah kau merujuk pada acara akbar tahunan? Dari 5 prefektur di bawah pemerintahanmu. Tepat sekali. Bagus. Aku akan menghadiri pesta tepat waktu. Terima kasih tuanku.
Lin Fan, ternyata benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau sudah naik status sosial. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau melukai adikku. Bagaimana bisa kau bertindak seolah tidak terjadi apa-apa sekarang? Membuli seorang gadis muda, melukai seorang wanita yang sakit. Bukankah seharusnya aku memberinya pelajaran? Kau, Yisui, siapa dia? dia mantan tunanganku. Jadi kau katak itu yang ingin makan daging angsa. Hanya seekor bebek, namun kau masih bermimpi menjadi angsa. Kaulah yang memutuskan pertunangan di pernikahan. Dan kemudian mencuri tunangan adikku. Dan sekarang kau melukai adikku. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku di sini? Saat kau setuju menikahiku waktu itu, kita sepakat dengan mahar 1 juta. Tapi di hari pernikahan, kau menuntut tambahan 5 juta sebagai mahar, seseorang yang tak tahu malu sepertimu. Apakah kau pantas aku nikahi? Dan kau selalu memanjakan adikmu, yang menyebabkan kepribadiannya menjadi sombong dan angkuh. Adikmu tidak hanya memukul orang. Dia juga melukai ibu Xiongling, yang sakit parah. Aku memberinya pelajaran sudah termasuk lunak. Jika di masa lalu, aku pasti sudah menggantungnya di tembok kota sejak lama. Aku adalah salah satu dari 4 kecantikan Agung Qingzhou. Meminta hanya 6 juta sebagai mahar. Sudah memberimu terlalu banyak kehormatan. Seorang miskin menghabiskan 6 juta untuk menikahi Yisui, salah satu dari 4 kecantikan besar Qingzhou. Tidakkah kau tahu ini sudah berkah besar bagimu? Suisu, kau belum lupakan. Saat reputasimu hancur, tidak ada yang mau menikahimu. Dan adikmu terburu-buru menikah demi uang. Kalau tidak kau pasti sudah setuju menikahiku. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Orang di foto itu sama sekali bukan aku. Asalkan kau bahagia. Lin Fan, bagaimana orang rendahan sepertimu bisa masuk ke sini? Benar, ini adalah perjamuan Raja Zhenan. Bagaimana bisa seseorang dengan status rendahan sepertimu layak masuk? Kau pasti menyelinap masuk. Berani menyelinap ke perjamuan Raja Zhenan? Sungguh lancang. Segera keluar. Atau jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Tidakkah kau tahu bahwa Raja Zhenan secara pribadi mengundangku ke sini? Aku benci status apa yang kau miliki, sehingga diundang oleh Raja Zhenan. Cepat pergi. Jika Raja Zhenan tiba nanti, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup bagimu untuk mati. Orang-orang sepertimu sama sekali tidak pantas mengusirku. Ku mendengar ada orang tak dikenal berbicara omong kosong di sini. Jika Tuan Muda Fu tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana dengan keluarga Xiao Nanhai? Apa kami cukup layak? Lalu bagaimana dengan keluarga Qi dari Dongchenku? Dan keluarga Jin dari Suzyouku juga? Apakah kami memenuhi syarat sekarang? Kalian rakyat jelata. Bahkan jika kalian mengumpulkan pasir untuk membentuk menara, di hadapanku itu hanya masalah waktu. Sebelum semuanya menjadi debu. Lin Fan, apakah kau mengenal ketiga orang ini? Mereka adalah kepala keluarga paling terkenal di Lunan. Di Lunan mereka seperti dewa. Beraninya orang rendahan sepertimu masih berbicara omong kosong di sini. Kau hanya mencari mati. Mereka dianggap dewa. Tapi di hadapanku, mereka hanyalah katak dalam tempurung. Atau semut. Lancang. Keluarga Fu kami akan bergabung dengan jajaran Raja Zhenan. Dia adalah jenderal terkemuka Lunan yang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi. Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, aku akan melaporkanmu kepada Raja Zhenan. Dan dia pasti akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Di perjamuan akbar ini, sosok yang bahkan lebih tak terjangkau akan segera tiba. Jika seseorang bisa mendapatkan apresiasinya, mereka pasti akan menjadi elit baru negara naga. Jika kita bisa merebut kesempatan ini untuk naik ke puncak negara naga, maka melihat ke seluruh Lunar kita akan menjadi yang kedua setelah 1 orang, dan di atas 10.000. Kalian rakyat jelata, sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian sosok hebat itu. Kau bocah masih berani berbicara omong kosong di sini. Segera keluar, atau kami akan benar-benar bertindak. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Suruh saja seseorang mengusirnya. Penjaga, bawa orang gila ini dan lemparkan dia keluar. Apa kau buta bodoh bermata anjing? Beraninya kau tidak menghormati tamu terhormat. Siapa kau? Kami mengusir orang sombong ini yang tidak menghormati para kepala keluarga terkemuka. Apa hubungannya denganmu? Ini adalah orang terkaya di Qingzhou. Kepala keluargamu, Mu Yumo, mana mudamu?
Siapa orang ini? Yang membuatmu orang terkaya terhormat di Qingzhou, membelanya. Dia secara alami adalah seseorang yang tidak bisa kau harapkan untuk bergaul dengannya. Omong kosong. 3 keluarga besar kami sudah berdiri di Lunan lebih dari 100 tahun. Berakar kuat, tidak dapat digoyahkan kecuali seseorang adalah bangsawan negara naga. Mungkinkah dia bangsawan dari negara naga? Dia hanya seorang yang bahkan tidak mampu membayar mahar. Pria pekerja biasa. Bagaimana mungkin dia seorang bangsawan negara naga? Bangsawan negara naga bahkan tidak layak disebut dalam satu napas. Karena dia bukan bangsawan. Dari mana asal omong kosong menikah lintas status itu? Lagi pula ini adalah perjamuan Raja Shenan. Aku bertanya padamu siapa yang bisa di perjamuan seperti ini? Mengungguli Raja Shenan. Tidakkah kau tahu? Perjamuan ini diselenggarakan secara pribadi untukku oleh Xiang Wentian. Dan kau masih berani berbicara omong kosong di sini. You mau panggil Xiang Wentian kemari? Biarkan mereka mati dengan mengetahui alasannya. Mu Yumo bahkan, jika kau adalah orang terkaya di Qingzhou. Itu hanyalah salah satu dari 5 prefektur Lunan. Raja Shenan mengendalikan seluruh 5 prefektur. Bagaimana mungkin hanya dengan satu panggilan telepon darimu? Dia bisa diundang begitu saja. Mungkinkah bocah ini adalah kesayangan priamu? Dan kau datang khusus hari ini untuk melampiaskan amarahmu demi dia. Fujiacheng, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Jangan tunggu Raja Shenan datang baru kau menangis minta ampun. Apakah kau mencoba menakutiku? Keluarga Fu kami tidak kalah dengan fondasi berusia seabad dari 3 keluarga bangsawan besar. Dan selalu kokoh berdiri di Lunan Tengah. Berdiri teguh hingga hari ini. Dan sekarang telah berada di bawah komando Raja Shenan. Kurasa kaulah yang akan mati hari ini bukan? Tidak perlu membuang kata-kata pada semut. Kau bocah kau pertama-tama menerobos masuk ke perjamuan. Lalu kau menghina Raja Shenan. Dan sekarang kau bahkan berkolusi dengan keluargamu dari Qingzhou. Berusaha untuk mengacaukan keadaan. Orang sepertimu pantas mati 10.000 kali lipat. Dan tidak bisa dimaafkan. Lin Fen, meskipun kau membatalkan pernikahan di menit terakhir dan melukai adikku, tapi aku tidak ingin kau mati begitu saja. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf, dan kau mungkin masih bisa mempertahankan nyawamu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang bisa mengambil nyawaku. Beraninya kau. Apa kau tahu? Kursi ini disiapkan untuk Raja Shenan. Lin Fen cepat turun. Jika Raja Shenan tiba, bahkan seorang abadi pun tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Dewa hanyalah legenda tak berdasar. Yang berdiri di hadapanmu adalah dewa sejati yang turun ke dunia. Sepertinya kau benar-benar mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan kami. Kalian orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Karena tuan kami berani berdiri di posisi itu, dia tentu saja seseorang yang tidak seorang pun dari kalian, termasuk Raja Shenan, bisa pernah capai. Sebaiknya kau buka matamu lebar-lebar dan pilihlah dengan bijak. Jika tidak, kau tak akan sempat menyesal nanti. Jika dia benar-benar seseorang yang tidak terjangkau, lalu mengapa dia rela menjadi orang biasa, bahkan tidak mampu membayar mahar? Benar sekali. Orang ini begitu berani menghina Raja Shenan. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup hari ini. Mu Yumo, apakah kamu masih berani melindunginya secara terang-terangan dan memicu kemarahan publik? Semut-semut bodoh, karena kalian bertekad untuk mati. Maka jangan salahkan tuan kami, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Melindunginya dengan sengaja adalah pelanggaran berat. Dan orang seperti itu harus disingkirkan untuk menegakkan kekuasaan Raja Shenan. Tepat sekali, singkirkan. Singkirkan. Lin Fen, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Karena kau bertekad untuk mati, maka mulai sekarang tidak akan ada hubungan antara kau dan aku. Kehendak rakyat sudah jelas. Bersiaplah untuk mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Salam Tuan Raja Shenan. Salam Tuan Raja Shenan. Raja Shenan ada di sini sekarang. Kau tidak akan bisa pergi bahkan jika kau mau. Tuan Raja Shenan, ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, yang berani menerobos masuk ke perjamuan dan berbicara tidak sopan kepadamu. Kami baru saja akan melenyapkannya di tempat sebagai peringatan bagi yang lain. Bawahanmu Xiang Wentia memberi salam tuanku. Ada apa ini, Tuan Raja Shenan? Menguasai Lunan dan kelima benua, serta kekuatan ekonomi yang signifikan. Raja Shenan, Anda benar-benar perkasa. Bawahanmu tidak berani. Inilah yang dikatakan anjing baikmu. Bagaimanapun dia sudah bergabung dengan barisanmu. Jika dia menjadi terkenal di masa depan, dia akan berada di bawahmu, Raja Shenan, seorang yang kedua setelahmu. Kau bajingan. Kau hanyalah seekor anjing di kediaman Raja Shenanku.
Beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu di depan Tuan ini, Tuan Raja Shannon. Dia adalah. Siapakah identitas tuan ini? Bukan urusanmu untuk bertanya. Bukankah kau baru saja mengatakan, kau ingin melenyapkanku dan keluargamu? Aku benar-benar tidak tahu. Identitasmu begitu mulia. Tolong ampuni aku. Raja Shannon, tolong beri aku kesempatan lagi. Keluar. Dan kalian semua yang begitu muda, setuju dengan Fu Jiachan. Hari ini kalian semua akan dilenyapkan bersama. Keluarga Zhou dari Nanhai, kami tidak tahu tentang status mulia Tuan Lin. Kami telah sangat menyinggungmu. Mohon maafkan kami. Keluarga Qi kami tidak berbeda. Kami tidak menyadari status mulia Tuan Lin. Kami mohon maaf lagi. Kami memohon pengampunanmu. Keluarga Jin dari Suzhou, kami tidak tahu tentang status mulia Tuan Lin. Kami memohon pengampunanmu. Lin Fen, siapa sebenarnya kau? Aku hanyalah sebuah nyawa. Kau menyelamatkan nyawaku waktu itu. Aku ingin membalas kebaikanmu. Tapi aku tidak menyangka. Kalian semua serakah tak terpuaskan. Mendambakan kekayaan dan status. Aku hanyalah orang bodoh yang dipaksa untuk memutuskan pertunangan. Tidakkah kalian semua tahu itu? Bahkan Raja Janen memperlakukanmu dengan sangat hormat. Kau jelas bukan orang biasa. Kau masih menyembunyikan identitasmu dariku. Sekarang kau malah menyalahkanku karena menambah maharmu. Kebaikan bisa dibalas. Hati manusia tidak bisa ditebak. Aku hanya sudah melihat semuanya. Sui. Karena keserakahanmu, kau melewatkan keberuntungan besar ini. Apakah kau menyesalinya? Sebagai kakak tertua di keluarga, apa salahnya aku mencari sedikit kekayaan untuk adikku? Sebaliknya kau telah menyembunyikan identitasmu selama ini, dan sekarang kau datang untuk menyalahkanku. Omong kosong tuan kami. Turun tangan untuk menikah dengan keluargamu, untuk membalas kebaikan. Namun kalian sangat serakah, dan kalian menyalahkan pandangan pendek kalian sendiri pada tuan kami. Kalian benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sui, kau sendiri yang mengatakan ini. Tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Jika kau masih menggangguku sekarang, maka jangan salahkan aku. Karena menghapus keluarga Su dari peta King Shou. Adapun kalian semua, Tuan Lin, kesalahpahaman barusan. Semuanya disebabkan oleh wanita ini. Dan Fu Jiachan, kami harap Tuan Lin akan memaafkan kami. Jika Tuan Lin tidak keberatan, keluarga Qi kami bisa menawarkan satu set villa untuk memohon pengampunanmu. Keluarga Jin kami juga bisa menawarkan harta kepada Tuan Lin untuk mencari pengampunan. mengingat ketulusan kalian, maka aku akan menyingkirkan kalian semua dari Lunan. Tuan Lin, apa kau bercanda? Aku tidak bercanda. Tuan Lin, jika kompensasinya tidak cukup, kau bisa meminta apa saja. Apapun yang bisa kami lakukan, kami pasti akan memuaskanmu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kalian semua menghilang dari Lunan. Tuan Lin, hari ini kami memang disesatkan oleh seorang penjahat. Kami tidak sopan. Tapi bagimu untuk melakukan ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Saat kau hendak melenyapkanku barusan, bukankah kau sangat tegas? Kenapa sekarang giliranku? Ada begitu banyak alasan. Apa yang terjadi barusan memang sebuah kesalahpahaman. Kami juga mengatakan bahwa kami bersedia menawarkan kompensasi. Namun kau ingin melenyapkan kami. Bukankah itu berarti kau memutuskan seluruh mata pencarian semua keluarga bangsawan di Lunan? Kenapa tidak? Tuan Lin, kami menghormatimu, memanggilmu Tuan. Juga karena pertimbangan untuk prestise Raja Shannon. Namun kau ingin memusnahkan kami. Kami akan menjadi yang pertama menolak. Kata-kata Tuan Lin adalah perintah tertinggi. Jika kau menyinggungnya, kau menyinggungku. Maka aku akan melenyapkan kalian semua. Raja Shannon, meskipun kau adalah penguasa terhormat dari 5 prefektur Lunan, kami juga keluarga bangsawan berusia sehebat. Sekarang kau membantu orang luar dan membuat masalah bagi keluarga bangsawan kami. Kami sama sekali tidak akan menyetujui ini. Menolak. Apa kalian semua mencoba melawanku? Kami hanya menyatakan fakta. Anak muda hari ini di sini. Kau hanya sangat mengandalkan Tuan Shannon. Kehilangan perlindungan Tuan Shannon. Dan kau ini apa? Tuan Lin, anak muda. Tidak apa-apa menjadi gegabah. Tapi kau tidak boleh sombong. Jika kau menekan keluarga bangsawan kami seperti ini, keluarga bangsawan kami pasti akan bangkit melawan. Pada saat itu, ketika semua keluarga bangsawan berkumpul, kau tidak boleh meremehkan kekuatan ini. Kalian semua terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Ini hanyalah Lunan belaka. Ini hanya 30% dari negara naga. Jika kau melihat seluruh negara naga, apa yang ingin kuhilangkan hanyalah tidak berarti. Tuan Lin, sudah memberimu kesempatan terakhirmu. Jika kau masih begitu keras kepala dan tidak mau menyerah, maka kau akan menghalangi jalanmu sendiri menuju kelangsungan hidup. Tuan Shannon, apa kau benar-benar ingin demi orang ini datang dan menentang seluruh keluarga bangsawan Lunan kami? Siapa sebenarnya orang ini yang sebenarnya membuat Tuan Shannon melindunginya dengan segala cara? Aku bisa menjadi semut di matamu. Aku juga bisa menjadi bucang yang merenggut nyawamu.
Aku juga bisa menjadi anak tangga batu di bawah kakimu. Dan aku bahkan lebih dari langit di atas kepalamu yang tidak bisa kau lampaui. Lancang, sepertinya kau tidak tahu. Kekuatan apa yang dimiliki 3 keluarga yang bersatu. Memiliki 3 keluarga kami bersatu. Memang hanya menyumban kurang dari 30% kekuatan negara naga. Dan juga seperti semut di matamu. Tapi pernahkah kau mendengar tentang kekuatan semut? Mencoba mengguncang hal-hal besar dengan kekuatan kecil. Setiap keluarga kami telah berakar di Lunan selama lebih dari 1 abad. Bagaimana kau bisa dengan mudah menghancurkan kami? Kau benar-benar terlalu lancang. Yumo, Dalam 3 menit, bekukan semua aset. Keluarga Shoki dan Jin. 3 menit hanya mengandalkan 1 orang. Dan kau pikir dalam 3 menit, kau bisa membekukan fondasi 3 keluarga besar kami. Nak, sebaiknya kau tidak meremehkan dirimu sendiri. Bahkan jika orang terkaya di Qingzhou menjadi pendukungmu, apalagi 3 hari, bahkan 3 bulan, tidak akan cukup untuk sepenuhnya membekukan 3 keluarga kami. Tuan Shenang, apakah kau benar-benar akan menjadi musuh kami? Kalau begitu kami tidak punya apa, apalagi untuk dikatakan. Namun, kami tentu tidak akan dengan mudah dihancurkan olehmu. Terlebih lagi, di belakang kami ada beberapa keluarga bangsawan lain yang bersatu. Benar sekali. Apa semua aset dibekukan? Keluarga Qi juga telah dibekukan. Apa? Aset keluarga Jin kami juga telah dibekukan. Hanya beberapa keluarga bangsawan Lunan. Kesulitan apa yang ada dalam membekukan dana kalian? Siapa kau? Yun Menglan Sinu. Dia adalah nona sulung klan Lan Yun Menglan Sinwo. Klan Yun Menglan ini adalah keluarga bangsawan nomor 1 di kota naga. Hanya dengan jentikan jari, mereka bisa mengendalikan seluruh tren ekonomi negara naga. Dan Lan Sinwo ini adalah penerus klan Lan Yang sudah terpilih. Bicara soal kekuatan, semua keluarga bangsawan di seluruh negara naga digabungkan, bahkan tidak setengah sekuat dia. Jika klan Yun Menglan benar-benar bertindak, aku khawatir 3 keluarga bangsawan besar Lunan kami digabungkan tidak akan cukup baginya untuk bahkan pedulikan. Melihat klan Yun Menglan, penerus masa depan, mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Salam Nona Sulung Lan. Nona Sulung Lan, kami tidak tahu bagaimana kami menyinggung Anda, sehingga Anda membekukan aset kami. Apakah Nona Muda Sulung Lan membutuhkan izinmu untuk melakukan sesuatu? Tentu saja tidak, Nona Sulung Lan. Saya bersedia menawarkan semua aset klan Qi kami untuk mencari perlindungan klan Lan. Keluarga Jin kami bersedia menawarkan semua aset keluarga kami untuk mencari perlindungan klan Lan. Asetmu yang sedikit, bahkan tidak bisa masuk pandangan Nona Muda Sulung Lan kami. Nona Muda Sulung datang kali ini hanya untuk menemukan orang yang dicintainya. Mungkinkah di belakang Tuan Lin benar-benar ada klan Yun Menglan? Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Dia adalah tunangan pilihan Nona Muda Sulung kami. Apa? Tidak heran dia berani begitu sombong. Jika klan Yun Menglan benar-benar di belakangnya, berurusan dengan kami. Bukan apa-apa. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Hei, tunggu apa? Tunangan pilihan. Beraninya kau. Kau benar-benar berani berbicara tidak sopan kepada nona muda tertua klan Lan. Klan Yun Menglan adalah klan bangsawan nomor 1 di negara naga. Aset mereka melebihi kas negara-negara naga. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Nona Lan. Nona, kita sepertinya orang asing bukan? Dan aku juga tidak mengenalmu. Kau tidak butuh bantuan, silakan pergi. Beraninya kau Len Fan. Kau tidak sopan kepada kami itu satu hal. Sekarang Nona Lan sendiri ada di sini. Beraninya kau berbicara begitu tidak sopan. Orang sepertimu benar-benar tidak pantas mendapatkan kekaguman Nona Lan. Tidak menghormati Nona Lan sama saja dengan menjadi musuh negara naga. Orang seperti itu harus disingkirkan. Orang sepertimu yang tidak tahu tempatmu. Mempertahankanmu hanya akan menodai mata Nona. Singkirkan. Cukup. Seperti yang diharapkan dari pria yang kuinginkan. Dominasi seperti ini aku menyukainya. Namun Lin Fen, apapun sikapmu terhadapku, aku bisa menerimanya. Bahkan jika kau tidak menyukaiku, aku tidak akan keberatan. Siapa sangka bahwa Nona akan bertindak sejauh ini. Untuk orang ini, sepertinya kita benar-benar telah mencapai akhir. Ini urusanku sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Karena itu masalahnya. Maka Tuan Lin silakan lakukan sesukamu. Aku akan melenyapkan kalian semua sekarang. Ada yang keberatan. Nona Su akan pergi sekarang. Apa? Tuan Lin, kau tidak berniat melepaskanku? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apa tujuanmu datang ke perjamuan ini? Kali ini, dan siapa yang ingin kau hubungi?
Seperti yang kau lihat, aku datang ke perjamuan ini. Awalnya berniat untuk bersama Fu Jiacheng, untuk hidup bahagia selamanya. Tapi berkat kau, impian indahku telah hancur sekali lagi. Awalnya, aku pikir kau semacam orang kaya tersembunyi. Tapi sekarang sepertinya, kau hanyalah seorang pecundang yang bergantung pada wanita. Jadi kekuatanku saat ini, kau selalu percaya, adalah karena dia klan Yun Menglan. Kau terlahir sebagai pecundang tak berharta. Bagaimana mungkin kau punya kemampuan sendiri? Kau mengesankan hari ini. Mengenai masalah adikku, aku akan menyelesaikannya sendiri denganmu. Kita punya banyak waktu di masa depan. Fakta bahwa nona kami menyukai Tuan Lin. Secara alami berarti dia bukan pekerja biasa. Lupakan saja dengan orang seperti ini. Tidak perlu bicara yang tidak berguna. Biarkan dia pergi. Dengan keributan yang kubuat hari ini, dia seharusnya tidak punya kesempatan untuk menghubungi pelaku yang menyakiti ibuku. Bagaimanapun dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi anggap saja dia dimaafkan. Bagaimana dengan kalian semua? Sepertinya mungkin seperti yang kalian semua pikirkan, aku orang yang tidak dikenal, mengandalkan pengaruh Nona Lan. Karena itu bisa berdiri dengan bangga di hadapan kalian, benarkah? Awalnya Nona Lan yang berbicara. Jadi tentu saja kami tidak akan banyak bicara. Tapi kau yang tidak punya kekuatan maupun bakat. Bahkan jika kau menyingkirkanku, aku tidak akan menanggung penghinaan ini selamanya. Memang kau berpandangan pendek, jika itu hanya karena Nona Lan. Lalu bagaimana Raja Jinen bisa dikalahkan? Benar Raja Xiana, menjaga 5 benua lunan. Meskipun kekuatan ekonominya lebih rendah, dia tidak akan takut. Siapa sebenarnya kau? Tuanku adalah ketua grup Wangwu. Sekarang kau tahu kan? Grup Wangwu. Kau adalah ketua mereka. Jika itu grup Wangwu, ini benar-benar memiliki semua kekayaan di dunia. Terkonsentrasi pada satu orang. Mendominasi dunia. Dengan semua bangsa membayar UPT, bahkan klan Yun Menglan. Kemungkinan besar harus menundukkan kepala. Jadi orang seperti apa, menurutmu, yang pantas mendapatkan kekaguman nona muda kami? Jadi begitu. Sepertinya keluarga Shou kami ditakdirkan untuk binasa di sini. Tolong Tuan Lin, bermurah hati. Dan berikan keluarga Shou kami jalan keluar. Tolong Tuan Lin, dan berikan keluarga Qi kami jalan keluar. Tolong Tuan Lin, dan berikan keluarga Jin kami jalan keluar. Orang-orang yang menyakiti ibuku saat itu seharusnya ada di antara mereka. Meski melenyapkan mereka sekaligus tampak ekstrem. Keluarga bangsawan ini biasa menindas dengan kuasa dan melakukan tindakan keji. Jadi aku tidak akan membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Siapapun yang menyumbangkan seluruh aset keluarganya sepenuhnya untuk amal keturunan mereka mungkin akan terhindar dari bencana. Keluarga Shu bersedia menawarkan. Keluarga Qi saya bersedia mematuhi. Keluarga Jin bersedia mematuhi. Sepertinya aku sudah melampaui batas hari ini. Nona Lan, alasan kita bisa begitu cepat membuat seluruh hadirin kagum hari ini juga berkat usahamu. Aku berutang budi padamu. Kalau begitu, apakah kau akan menyetujui permintaanku? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Nona Lan, meskipun kau sangat cantik, untuk langsung membahas pernikahan mungkin sedikit tidak pantas menurutmu. Aku tahu, tapi ada banyak waktu. Aku punya banyak kesempatan. Ini adalah kartu VIP bintang 7 tertinggi, Hotel Dragon Capital. Hanya ada satu di seluruh negeri. Bahkan jika kau adalah otoritas terhormat, Grup Wangwu, aku yakin kau tidak memiliki kartu ini kan? Anggap saja ini hadiah selamat datang dariku. Baiklah, kalau begitu aku dengan rendah hati menerima. Aku tidak menyangka, nona muda dari klan Yun Menglan ini juga sangat menghargaimu. Tuan, bagaimanapun juga Anda adalah orang terkaya di dunia dalam hal aset. Satu-satunya yang bisa melampaui klan Yun Menglan. Mungkin hanya Anda. Nona Lan ini cukup menarik. Tuan, jika Anda menyukainya, mengapa tidak membiarkannya melayani Anda? Tidak tertarik cukup. Ada berita baru-baru ini. Ini aku minta maaf. Tuan tolong hukum aku. Sudahlah, terus cari saja. Ya. Nona muda, meskipun grup Wangwu kuat, kau bagaimanapun juga adalah pewaris klan Yun Menglan. Mengapa repot-repot begitu bersemangat ketika dia begitu acuh tak acuh? Di dunia ini, jika ada yang bisa mendapatkan penghargaan tinggiku, dan ini adalah orang yang berkuasa di grup Wangwu, jika aku bahkan tidak bisa menaklukkannya, maka di dunia ini, pria lain mana yang pantas untukku? Itu benar, tapi aku tidak tahan dengan sikapnya. Ada banyak waktu, aku pasti akan membuatnya tunduk. Apa yang kau katakan, anak malang itu?
Dia sebenarnya punya koneksi dengan klan Yun Menglan. Kau tidak salah kan? Tepat sekali kakak. Pikirkan saja itu klan Yun Menglan. Di negara naga kita mereka seperti gunung yang menjulang tinggi. Lagi pula, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengannya? Kau pasti salah. Hari ini seluruh tempat dipenuhi oleh orang-orang dari keluarga bangsawan Lunan. Karena mereka bilang itu adalah nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Maka itu pasti benar. Aku tahu itu. Beraninya dia memutuskan pertunanganmu. Ternyata, dia bergantung pada pendukung yang begitu kuat. Kita tidak boleh melewatkan ini. Keberuntungan yang dikirim surga. Ibu, dia dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Meskipun kau tidak lagi terlibat, membuatmu kehilangan muka. Dia kabur di hari pernikahanmu. Dan bahkan memukulku di depan umum. Aku tidak peduli. Harus dari dirinya. Ambil sedikit kompensasi. Tapi sekarang dia punya klan Yun Menglan yang mendukungnya. Bagaimana aku bisa meminta uang padanya? Dia memutuskan pertunangan dan menyakiti orang. Dia yang salah. Selain itu, dia juga merebut tunangan saudaramu. Meninggalkan saudaramu tanpa bahkan uang hadiah pertunangan untuk menikah. Tidak peduli apapun, kamu harus mendapatkan uang darinya. Aku sudah bertanya-tanya. Dia ada di Hotel Dragon Capital. Baiklah, ayo kita pergi menemuinya. Ayo pergi. Sekarang setelah aku terlahir kembali dan kembali, segala sesuatu sudah berubah. Orang-orang itu pasti akan mencoba segala cara untuk mendekatiku. Kenapa kau di sini? Lihat apa yang kamu katakan. Kamu memperlakukan kami seperti orang asing, bukan? Bagaimanapun kita hampir menjadi keluarga. Aku tidak berani menerima itu. Aku tidak punya mahar 6 juta. Dan aku tidak pantas menjadi menantumu. Lihat apa yang kamu katakan. Kamu punya klan Yun Menglan yang mendukungmu. Kamu bahkan tidak menyebutkan masalah sebesar ini. Dan kamu masih bilang tidak punya uang. Baiklah, asalkan 3 juta. Aku bisa membiarkan putriku menikahimu. Apakah ini juga yang kau inginkan? Ya, bagaimanapun kau sekarang punya klan Yun Menglan sebagai pendukungmu. Uang sekecil ini seharusnya hal sepele bagimu, kan? Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan klan Yun Menglan. Baru saja di perjamuan, aku pribadi mendengar Nona Lan itu berkata setia padamu. Bagaimana mungkin kalian berdua tidak punya hubungan? Pengabdiannya adalah urusannya. Aku sudah melepaskannya. Pergi. Sudah ku bilang. Dia meninggalkanmu. Kenapa aku begitu bodoh? Grup klan Yun Menglan yang terhormat. Bagaimana mungkin mereka menyukai? Kamu orang tidak berguna. Aku tidak akan menikahi putrimu. Meskipun kau tidak menikahi dan kau tetap harus membayar. Apa? Jadi jika memaksa tidak berhasil, kau akan terang-terangan merampokku. Tempat ini adalah Hotel Dragon Capital. Dan kau masih berani membuat masalah di sini. Berhenti berakting di sini. Apa statusmu? Jika bukan karena masalah adikku, orang sepertimu, apa kau bahkan bisa datang ke sini untuk makan? Siapa bilang aku akan membayar? Jadi kamu di sini untuk makan dan kabur. Lin Fen, aku kira kau benar-benar punya kemampuan. Ternyata kau hanyalah penipu yang mengelabui makanan dan minuman. Lalu mengapa kau masih bersikap begitu angkuh di perjamuan? Nak, kau berani makan lalu kabur di sini. Kau punya nyali. Atau kamu juga bisa mentransfer uangnya langsung ke putraku. Kita bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Apa kau sengaja mencari mati? Manajer. Ada seseorang yang makat lalu kabur di sini. Cepat suruh dia ditangkap. Apa? Dia VIP kami. VIP apa? Dia hanya buruh miskin. Ini adalah Hotel Dragon Capital terbaik di Qingzhou. Orang sepertinya, bagaimana dia pantas makan di sini? Seorang buruh miskin. Benar, aku bisa bersaksi. Saat dia menikahiku, hadiah pertunangan 1 juta. Semuanya dikumpulkan dengan susah payah. Orang seperti ini pasti menyelinap masuk. Cepat usir anak miskin ini dari sini. Si bodoh buta mana berani membiarkan orang seperti ini masuk? Dasar parasit. Apa kamu tidak akan keluar sekarang? Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Manajer mengapa membuang-buang kata untuk orang seperti ini? Cepat cari seseorang untuk menangkapnya. Lihat, dia benar-benar berani tertawa. Cepat usir dia keluar. Kalau tidak, reputasi Hotel Dragon Capitalmu akan oleh seorang buruh miskin dihancurkan. Kamu menyelinap masuk untuk menumpang makan dan masih berani sombong begitu? Seseorang. Apa kau pikir kau bisa begitu saja mengeluarkan kartu dan selesai? Ini adalah Hotel Dragon Capital. Hotel terbaik di seluruh Qingzhou. Bahkan jika kau bekerja selama 10 tahun, uang sedikit yang akan kau dapatkan. Bahkan tidak akan cukup untuk membeli satu hidangan di sini. Tunggu. Ini adalah milik hotel kami. Kartu VIP eksklusif bintang 7 tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Manajer, apa kau salah? Benar, kau pasti salahkan. Dan ku dengar bahwa kartu VIP Hotel Dragon Capital ini adalah yang paling terhormat. Aku belum pernah mendengar ada bintang 7 tertinggi, kartu eksklusif VIP. Itu wajar. Kartu ini dibuat khusus oleh hotel kami untuk grup klan Yun Menglan.
Hanya ada satu di seluruh negara naga. Klan Yun Menglan. Lalu kau masih bilang kau punya. Tidak ada hubungan dengan Nona Lan itu? Dia bersikeras memberikannya padaku. Kenapa aku harus menolaknya? Bolehkah aku pergi sekarang? Tentu saja Anda boleh. Tidak, dia hanya mengandalkan klan Yun Menglan untuk hidup. Kau hanya membiarkannya pergi begitu saja. Beraninya hotel kami ikut campur dalam urusan pribadi Nona Lan. Selama dia memiliki kartu ini, dia adalah tamu paling terhormat hotel kami. Tamu terhormat. Jika kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Pergi, kau berhenti di situ. Nona Su, apakah kau punya pertanyaan lain? Kau terus bilang, kau tidak punya hubungan dengan Nona Lan. Aku kira kau begitu mulia. Ternyata kau hanya bersikap satu cara di depan orang, dan cara lain di belakang mereka. Hanya hidup dari orang lain itu saja. Kau menghentikanku, hanya untuk memberitahuku ini. Aku hanya ingin memberitahumu, kekayaan sementara yang kau dapatkan sekarang, bukan apa-apa sama sekali. Tak satu pun dari hal-hal ini milikmu. Semakin puas diri kau sekarang, semakin keras kau akan jatuh nanti. Kalau begitu Nona Su tidak perlu khawatir. Kedudukanku saat ini sudah melambung 10.000 li. Orang lain hanya bisa mendongak padaku. Aku membenci seseorang yang mengandalkan hidup dari orang lain untuk mendapatkan kekayaan. Masih berani bicara omong kosong di sini. Jika putriku tidak menyelamatkanmu waktu itu, bisakah kamu sampai di posisimu sekarang? Kebaikan keluarga Su, tentu saja tidak kulupakan. Tapi keluarga Sumu, ejekan dan penghinaan terhadapku, juga cukup besar. Jasa dan kesalahan saling meniadakan. Maka hari ini, aku tak akan mempermasalahkanmu. Aku harap kau tidak memaksakan keadaan. Terlalu jauh. Tidak, apa maksudmu? Dari apa yang kudengar kau katakan, kau masih akan mencari Nona Lan untuk membalas dendam padaku. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku akan semakin meremehkanmu kau. Orang tak berguna yang hidup menumpang pada orang lain. Menghancurkan kalian semua, bahkan tidak membutuhkan keluarga Lan. Lagi pula, aku juga tidak punya hubungan dengan mereka. Tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, lalu bagaimana dengan kartu di tanganmu? Menggunakan barang-barang klan Yun Menglan. Namun keras kepala menyangkalnya secara lisan. Seseorang yang tidak kompeten sepertimu. Dan orang tak bertulang yang banyak bicara. Alasan kami meremehkanmu saat itu. Justru karena ini. Dan kamu ini apa? Apa kamu bahkan pantas meremehkan Tuan Lin? Kau baru saja mencampakkan adikku. Dan sekarang kau mencari wanita cantik lain. Baiklah, cantik orang ini. Dia hanya pria simpanan. Sebaiknya kau menjauh darinya. Dia tetap pecundang yang naik dengan mengandalkan wanita. Aku lihat kamu cukup cantik sebenarnya. Putraku bahkan lebih luar biasa. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Cantik, lihat aku. Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Mengapa kau tidak ikut denganku? Kamu ini siapa? Dan kamu berani mengucapkan kata-kata kotor di depanku. Dasar bajingan. Kamu benar-benar berani memukulku. Sialan. Tidakkah kau tahu bahwa aku juga punya koneksi di Qingzhou? Apa kau percaya aku akan mengulitimu hidup-hidup? Kalian semua diam. Sui Sui. Dia memukulku jati, kenapa kamu memarahiku? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Bagaimana aku bisa menelan penghinaan ini? Tepat sekali, kakak. Aku bahkan tidak tahu mengapa kau begitu pengecut. Hei, dia sekarang menemukan orang luar. Memukuli ibu dan aku. Dan kau bisa menoleransinya begitu saja. Dia menyelamatkanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Tuan Lin, apakah Anda ingin saya mengurus mereka untuk Anda? Mengurus apa? Mengurus kami. Kamu ini siapa? Kamu mengurus kami. Ibu, berhentilah bicara. Dia adalah nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Apa yang kamu katakan? Yun, nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Kau tidak bercandakan. Dia adalah nona muda tertua dari klan Lan. Bukankah kau bilang dia sudah mencampakkan pria itu? Aku baru saja melihatnya di perjamuan. Bagaimana mungkin aku salah? Bukankah kamu bilang akan berurusan denganku? Aku baru saja akan melihat. Bagaimana kamu akan berurusan denganku? Nona muda tertua Lan. Putraku bodoh dan gagal mengenali keagunganmu. Aku harap Anda dengan kemurahan hati Anda yang besar tidak akan mempermasalahkannya. Tidak, bukankah dia baru saja bilang bahwa aku harus mengikutinya? Nona muda tertua Lan. Aku hanya memiliki rasa hormat tertinggi padamu. Bagaimana mungkin aku berani memiliki pikiran yang tidak pantas? Lin Fen, aku lihat aku benar tentang apa yang baru saja kukatakan. Kau hanyalah seorang pengecut tak bertulang yang bergantung pada wanita untuk dukungan. Jika bukan karena hari ini, nona muda tertua Lan mendukungmu, bagaimana mungkin kau bisa bicara padaku seperti ini? Nona Su, tolong jaga ucapan Anda. Kamu diam. Sui Su, kau terus saja bilang, aku mengandalkan wanita untuk dukungan. Bukankah kau juga mengandalkan kekayaan untuk naik? Aku memberitahumu, kita tidak punya hubungan sekarang. Aku harap kau tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Kau akan punya hari untuk menangis nanti, nona muda tertua Lan. Kalau begitu kami ada urusan lain, jadi kami akan pergi sekarang. Orang-orang ini semuanya penjilat. Yang menjilat yang berkuasa dan menginjak yang lemah. Cepat atau lambat mereka akan tersandung. Kenapa kau di sini? Bukankah aku belum menerima bantuanmu? Bagaimana bisa secepat ini?
Kembali ke Yunmeng. Kakak Lin Fan, Xiongling, kenapa kau di sini? Nonamu bilang kamu ada di sini. Bibi, apakah terjadi sesuatu? Tidak. Operasi ibuku sangat berhasil, hanya saja Ada apa? orang-orang dari keluarga utamaku menemukanku. Bukankah kau bilang sejak kecil? Keluargamu mengalami perubahan. Ibumu membawamu kabur, jadi bagaimana bisa? Mereka datang mencarimu. Anda dari klan Zhongqing. Klan Xiongqing. Apakah kau bilang yang bersama klan Yun Menglanmu? Keduanya keluarga terkemuka kuno dari negara naga. Klan Xiongqing. Meskipun keduanya adalah keluarga lama, klan Zhongqing sudah lama merosot. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan klan Yun Menglan? Tidak masalah bagaimanapun juga. Kau sekarang adalah nona muda dari keluarga terkemuka. Mulai sekarang kau tidak perlu lagi menderita kesulitan atau diintimidasi. Ada apa? Mereka ingin aku kembali. Tapi aku sedikit takut. Kakak Lin Fan, bisakah kamu ikut denganku? Klan Xiongqing, bahkan unta yang kelaparan, lebih besar dari kuda. Paling buruk mereka masih keluarga kuno. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Kakak Lin Fan, kamu sangat baik. Gadis kecil. Lin Fan adalah pria. Pilihanku, tanpa izinku. Kau ingin merebutnya. Nona Lan, aku sangat tersentuh oleh perasaanmu, tapi kita benar-benar tidak berjodoh. Tidak masalah, aku menyukaimu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Nona Lan ini memang cukup menarik. Lakukan sesukamu, aku akan pergi. Kau akan menemui keluarga gadis kecil ini dengan tangan kosong. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Ini adalah hadiah untukmu. Anggap saja seperti memberi Buddha bunga pinjaman. Jika aku tidak salah, hubungan kalian saat ini seharusnya adalah saingan dalam cintakan. Nona Lan, kau sebenarnya bersedia memberikan hadiah ini sebagai hadiahnya untuk bertemu keluarga kepada Xiongling. Pria yang kusukai, dimanapun dia berada, harus lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika itu adalah pesaing, mereka tidak boleh kalah. Baiklah. Kalau begitu terima kasih atas kebaikan Nona Lan. Kamu istimewa. Kamu hanya menikmati kejayaan sementara sekarang. Suatu hari ketika Nona Lan bosan denganmu, dia akan menendangmu keluar. Pada saat itu, apa yang menantimu akan benar-benar menjadi neraka. Nona Lan, kenapa dia memperlakukan orang yang bahkan tidak punya 100 yuan pun atas namanya seorang yang tidak berguna? Dengan rasa hormat seperti itu. Aku ada di sini. Jadi aku tentu saja bisa membuktikannya. Itu hanya iseng sesaat. Untuk menempa besi seseorang harus kuat sendiri. Seseorang sepertimu seorang buruh miskin. Tanpa kekuatan yang cukup, hak apa yang kau miliki untuk menikahi Zhongling kami? Kata-kata Nona Xiong masih masuk akal. Nah, apakah kau tahu berapa harga jam tangan saya ini? Orang tidak berguna sepertimu. Bekerja seumur hidupmu. Mungkin bahkan tidak mampu membeli rantai jam tangan ini, bukan? Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Xiongling? Pernikahan tidak bisa diukur dengan uang. Tuan muda Xiao, tolong jangan marah. Zhongling baru saja kembali dan tidak memahami warisan keluarga seperti kami. Bagaimana kalau aku bimbing dia beberapa hari lagi? Dan pola pikirnya akan kembali berubah. Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu. Lin Fan, jangan mempermalukan diri. Tuan muda Zhao adalah keturunan sejati dari keluarga kaya. Dia bukan seperti kamu yang cari muka pada yang berkuasa, yang bisa dibandingkan. Kau dengar itu? Ini disebut orang bijak tunduk pada keadaan. Kalian semua sangat baik. Mulai sekarang ikuti aku. Terima kasih Tuan Muda Zhao. Cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Zhao. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Lin Fan, kamu melihatnya. Bagi orang-orang seperti kami yang bekerja jujur, hadiah biasa dari Tuan Muda The Zhao film was translated bisa and memastikan kami hidup narrated tanpa by khawatir soal Media. makanan dan pakaian. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengannya? Lalu, apakah kau tahu mengapa dia bersaing denganku? Aku hanya suka menampar wajahmu yang tak berguna dan tak tahu diri. Seseorang
Letakkan barang-barang itu. Sekarang inyahlah. Kau lihat. Hanya hadiah pertunangan seperti ini yang layak untuk putri sulung keluarga Shaw. Kau sih tak berguna yang hidup dari wanita kaya. Jangan pernah samakan dirimu denganku. Barang rendahan tak pantas dibandingkan. Benar-benar murahan. Lin Fen, bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu, kamu tetap tidak akan mampu membeli harta langka ini. Beraninya kamu masih menyombongkan diri tanpa malu di sini. Zhongling lihat betapa baiknya Tuan Muda Zhao. Padamu, betapa tulusnya dia. Bahkan jika kakak Lin Fen tidak punya uang sama sekali, aku tetap bersedia menikah dengannya. Tuan Tuaishon, apakah ini jenis wanita muda yang keluarga Xiongnu besarkan? Zhongling, kakek bersedia menghormati keinginanmu. Tapi kakek juga harus memikirkan masa depanmu. Kamu sudah menderita selama 18 tahun di luar, dan kakek tidak ingin kamu menderita lagi. Nona Xion, beberapa hal tidak bisa dipuaskan hanya dengan kata-kata manis kles. Benar Zhongling. Bersama seseorang seperti dia yang tidak punya apa-apa, hanya akan membawa kesulitan. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nona Xion, karena kau merasa sangat sulit untuk memilih, maka aku yang akan menjadi penjahatnya. Jika kau berani menyentuhnya, aku tentu tidak akan tinggal diam. Klan Yermanguan kalian benar-benar menjadi semakin tidak patuh hukum. Aku tahu bahwa kau sekaya sebuah negara, tapi itu juga berkat Raja Naga. Dengan hak apa kau berani menghalangi urusan keluarga Xiong dan Xiao kami? Bahkan jika Raja Naga sendiri ada di sini, itu tidak akan masuk akal, bukan? Urusanku sendiri. Tidak memerlukan Klan Yunmenglan untuk berbicara atas namaku. Keluarga Song dan Shao yang rendahan ini. Aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kau mungkin tidak tahu apa konsekuensinya nanti. Jika membuat marah Dalam 3 menit. Bawakan aku hadiah pertunangan terbaik ke keluarga Song Qinghai. Apel, kau ingin bersaing denganku dalam nilai hadiah pertunangan? Setiap barang di sini bernilai puluhan juta. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Aku tidak berniat melakukan ini. Tapi hari ini aku akan bermain bersamamu. kekayaan bersihmu. Kami tahu itu, kamu bahkan tidak mampu membeli satu pun dari harta ini. Dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu? Mungkinkah kau sudah lupa? Bagaimana keluarga-keluarga di Lunan itu menghilang? Puluhan keluarga bangsawan di Lunan lenyap dalam semalam. Apakah kamu yang melakukannya? Tuan Zhong, saya juga hadir pada waktu itu. Jika bukan karena Nona Lan mendukungnya, kemampuan apa yang dia miliki untuk memusnahkan keluarga bangsawan Lunan? Lalu bagaimana kau tahu? Itu bukan atas perintahku. Jika kamu benar-benar seberbakat itu, bagaimana mungkin kamu masih bekerja demi uang? Mengalami kesulitan dunia manusia adalah untuk benar-benar mengetahui segala rasanya. Kau tidak mengerti caraku. Gila. Zhongling, kau benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Jika kau bertanya padaku, cepat usir saja dia. Aku bersedia melakukannya. Nah, kenapa kau tidak cepat pergi dari sini? Grup Wangwo memberi hadiah pertunangan ke klan Zhongqing. Mengapa kalian tidak cepat menyambut mereka? Grup Wangwo. Grup Wangwo yang nomor 1 di dunia. Tentu saja aku di sini atas perintah penanggung jawab Grup Wangwo untuk mempersembahkan hadiah pertunangan kepada putri kedua klan Zhongqing. 1 teratai salju Tianshan, 1 ginseng berusia 10.000 tahun, 1 botol Lafite 82 dan cat senilai 5 miliar. Ini semua dikirim oleh orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo. Mendominasi dunia, kedatangan Wangwo tentu tidak akan palsu. Jika semua ini asli, maka nilai pasarnya lebih dari 1 miliar. Seperti yang diharapkan dari grup Wangwo. Hanya mereka yang bisa melakukan isyarat sebesar itu. Tapi cucuku Xiongling selalu hidup di antara rakyat jelata. Kapan dia dan orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo mengembangkan hubungan sedalam itu? Aku adalah penanggung jawab grup Wangwo. Apel,
Kau adalah penanggung jawab grup Wangwu. Tidak mungkin kamu hanya seorang buruh miskin. Bagaimana mungkin kamu yang bertanggung jawab atas grup Wangwu? Orang yang bisa membuat keluargamu Kinjoku tunduk, pasti orang terkaya di dunia. Orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwu. Apa kau benar-benar berpikir, nona muda kami akan menyukai rakyat jelata tanpa status? Sudah kubilang sejak lama. Kau menyerahkan kekayaan yang sangat besar ini. Semua berpikir aku mengandalkan Phoenix di dahan itu untuk mencapai posisi ini. Tapi sekarang naga sejati telah turun. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kami benar-benar gagal mengenali Gunung Tai dan gagal mengenali naga sejati? Ya ampun, keluarga kami benar-benar tidak memiliki takdir ini. Bagaimana mungkin kamu orang seperti itu? Bagaimana mungkin? Kau pasti memasukkannya. Kau orang tak berguna yang tak punya uang. Bagaimana mungkin kau menjadi orang terkaya di negara ini? Dengan kalian semua, para pengganggu dan bajingan. Kalian tak layak tahu identitas tuan kami. Sepertinya orang tua ini salah menilai. Bagi ketua ini untuk menyukai Song Lingku. Itu adalah keberuntungan keluarga Song. Tuan tua Anda terlalu baik. Aku awalnya berniat untuk tidak menonjolkan diri, tapi seseorang bersikeras menerobos masuk ke sarang naga. Jadi aku tidak punya pilihan selain menunjukkan diri dan menaklukkan. Siapa sangka bahwa penanggung jawab grup Wangwu kami justru akan tinggal di antara rakyat jelata di kota ini. Sungguh seorang pertapa hebat bersembunyi di kota yang ramai. Zhao Yuemu, apakah kau punya keberatan? Tentu saja aku keberatan. Grup Wangwu adalah nomor 1 di dunia. Klan Xiaoqishanmu hanyalah keluarga bangsawan kecil di negara naga. Bagaimana bisa bintang berani bersaing dengan bulan yang terang? Kau sangat kaya. Tapi sejauh yang aku tahu, kekuatan intimu seharusnya berada di luar negara naga. Ini adalah negara naga. Di sini bukan hanya tentang punya uang. Kau juga butuh kekuasaan. Aku akan tunjukkan padamu sebentar lagi kekuatan keluarga Xiao kami. Hei, giliranmu untuk muncul. Zhao Yuemo, klan Xiaoqishan Anda masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Dulu klan Yun mendominasi. Dan beberapa keluarga bangsawan tua kami hampir tidak bisa pulih. Tapi klan Xiong memiliki tuan tua Xiong, bakat yang ditakdirkan seperti dia, yang bisa membalikan keadaan. Tapi keluarga Xiaoku, aku tahu, aku tidak memiliki bakat seperti itu. Jadi aku harus menggunakan beberapa metode yang tidak konvensional. Ini hanya masalah masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tapi jika ada yang tidak menghormati sekutuku, sekta bayanganku, tentu saja tidak akan tinggal diam. Semuanya. Mari kita saling mengenal sedikit. Ketua Sekte Bayangan. Lian Kanyan. Sekta Bayangan. Aku akhirnya menemukanmu. Kakek, apa itu sekte bayangan? Sekte Bayangan. Sekte Bayangan adalah milik eksklusif Raja Naga. Mereka selalu hidup dalam bayangan. Mereka sangat misterius. Status ketua sekte setara dengan jenderal besar negara naga. Dan anggota mereka semua terlatih dengan baik. Dan memiliki keterampilan seni bela diri yang tangguh. Selain itu, bahkan sebagai organisasi pembunuh. Dan bikin perintah Raja Naga. Kekuatan biasa tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan berkolusi dengan sekta bayangan. Jadi apa? Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Keluarga Xiao kami ingin kembali ke puncaknya. Dan sekta bayangan hanya membutuhkan keluarga Xiao kami untuk membantu mereka kembali ke mata publik. Ini bisa dianggap kerjasama yang saling menguntungkan. Ketua Lin Anda sangat kaya, tapi di hadapan ketua sekta bayangan yang memegang posisi setara dengan jenderal besar negara naga, Anda belum tentu mendapatkan keuntungan apapun. Ketua Lin, Anda mungkin tidak ketakutan. Setengah mati oleh ketua sekta bukan? Benar. Meskipun Anda adalah seorang konglomerat bisnis yang telah mengalami badai besar, namun menghadapi ketua sekta bayangan yang membunuh tanpa berkedit, tidak dapat dihindari untuk merasakan ketakutan. Keberanian seperti itu. Sampai aku harus menunjukkan wajahku secara pribadi. Tuan Tuaishon, kartu trufku telah terungkap. Aliansi pernikahan keluarga Xiongmu dengan keluarga Xiaoku. Juga demi kemakmuran keluarga kita. Begitu juga dengan keluarga Xiaoku.
Baru setelah itu, kita bisa memiliki kesempatan yang saling menguntungkan. Aku yakin ini juga yang ingin kau lihat. Benar kakek, meskipun sekte bayangan adalah organisasi pembunuh, itu juga merupakan kekuatan yang secara khusus dilisensikan oleh negara naga. Itu bisa dianggap sebagai lembaga resmi negara naga. Jika keluarga kami bersatu dengan keluarga Xiao, dan dengan dukungan sekte bayangan, mungkin suatu hari kami bisa melampaui klan Yu Menglan. Kakek, aku tidak pernah menyukai Xiao Yuemo sejak awal. Dulu kakek khawatir bahwa jika aku menikah dengan kakak Lin Fan, dia tidak akan bisa menjagaku. Jadi mengapa aku masih harus? Sekarang sudah terbukti bahwa kakak Lin Fan mampu menikahi Xiao Yuemo. Kakak, apa yang kau bicarakan? Bukankah Tuan Muda Zhao mengatakannya, seorang pria harus memiliki kekayaan dan kekuasaan. Meskipun Lin Fan kaya, tapi apakah dia memiliki kekuatan yang kokoh dan dapat diandalkan seperti sekte bayangan? Siapa bilang kekuatanku lebih rendah dari sekte bayangan? Ketua Lin, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Meskipun Anda adalah orang terkaya di dunia, jika Anda berani bersikap lancang di hadapanku, aku tidak keberatan menunjukkan kepadamu sekilas neraka. Sekilas neraka. Klan Yun Menglan kami juga ingin tahu seperti apa itu. Nona Muda Sulumlan. Halo Tuan Tua Jong. Datang tanpa diundang. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Mengapa kau di sini? Pria yang saya kagumi dalam bahaya. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Namun, klan Xiao Qishan dan sekte bayangan, ambisi kalian cukup besar. Sepertinya, kalian bahkan tidak menganggap klan Yun Menglan kami ada di mata kalian. Nona Lan, Anda pasti bercanda. Kerja sama keluarga Xiao kami dengan sekte bayangan hanyalah untuk pengembangan keluarga Xiao. Bagaimana mungkin itu bisa menggoyahkan keluarga Lan Anda? Apa yang kalian rencanakan? Jangan kira saya tidak tahu apa yang baru saja kalian katakan. Saya mendengarnya dengan sangat jelas. Anda mungkin sedikit salah paham. Kami hanya untuk pengembangan keluarga Xiao itu saja. Itu tidak akan menggoyahkan status klan Lan Anda. Kesalahpahaman, bukankah kalian mengatakan untuk membiarkan Ketua Lin pergi melihat pemandangan neraka? Bagaimana dengan pernyataan itu? Keluarga Lan masih sangat kuat sekarang. Kami masih tidak bisa menyinggung mereka. Nona Lan, Ketua Lin tadi terlalu mendominasi. Sebagai pemimpin sekte bayangan, aku tentu saja tidak ingin kalah dalam oro oleh orang lain. Kata-kataku cukup menyinggung. Aku harap Anda memaafkanku. Anda lihat ini semua salah paham. Baiklah, karena kata-kata sudah sampai pada titik ini, maka mari kita lupakan saja. Namun saya memperingatkan kalian, jika kalian berani memperlakukan klan Yun Menglan dan Tuan Lin dengan tidak hormat sedikit pun, maka silakan saja lakukan. Klan Yun Menglan kami tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Mengerti jika tidak ada yang lain. Saya akan pergi dulu. Tapi, aku tidak berniat melakukan itu. Lin Fan, kamu gila. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, aku tidak akan bisa melindungimu. Tidak mudah akhirnya bertemu dengan ketua sekte bayangan. Aku cukup bersemangat sekarang. Mungkinkah Ketua Lin dan saya saling mengenal sebelumnya? Kita tidak hanya saling mengenal, tetapi juga kita memiliki ikatan yang tak terpatahkan. Saya belum pernah bertemu Ketua Lin sebelumnya. Ketua Lin, apakah Anda salah? Biarkan aku bertanya padamu, apakah bayangan gelap bawahanmu? Bayangan gelap. Dia adalah prajuritku yang paling cakap. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Lin Fan, kamu gila. Dia adalah ketua sekte bayangan. Mereka di dunia yang kekuatan bela dirinya bisa melampaui dia. Sangat sedikit. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ketua Lin terus menempel padaku. Kali ini demi menghormati Nona Lan. Bukan untuk Anda, Ketua Lin. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Karena Tuan Lin sudah mengatakannya, maka saya harus meminta Ketua Sekte Lian untuk tetap tinggal. Nona Lan, Anda tampaknya berusaha keras untuk Tuan Lin. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa yang Tuan Lin ingin lakukan? Saya akan sepenuhnya mendukungnya. Sepertinya pertarungan tidak bisa dihindari hari ini. Apa yang kukatakan padamu? Ingatlah itu. Jangan menentang klan Lan. Jika tidak, kerjasama kita akan segera berakhir. Sekte bayanganku selalu mengutamakan pembunuhan.
Tentu saja kami tidak akan menghindar dari masalah. Jika Anda takut menyinggung klan Yon Menglan, maka pergilah saja. Hari ini sebelum aku menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi. Biarkan aku bertanya padamu. Klan Zhao Qisanmu, apakah kau masih bekerja sama dengan sekta bayangan? Ya, Kalau begitu kau juga tidak akan bisa pergi hari ini. Kematian ibuku juga sangat terkait denganmu. Tuan Lin tolong, jangan bicara sembarangan. Meskipun kami bekerja sama dengan sekte bayangan, saya tidak pernah mengizinkan mereka untuk melakukan pembunuhan dan pembakaran. Selain itu, grup Wangwu Anda berbasis di luar negeri. Dan saya tidak punya alasan untuk menyakiti ibumu. Kematian ibuku. Bayangan gelap secara pribadi memberitahuku tentang itu. Dia bahkan bawahan Lian Kangyang. Beranikah kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Saya tidak pernah sama sekali memerintahkan Anda untuk membunuh siapapun. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika saya melakukannya, saya tentu akan mengakuinya. Tetapi jika saya tidak melakukannya, Anda tidak bisa begitu saja menyalahkanku. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yisue, kenapa kita tidak cepat pergi? Tidak ada yang akan pergi hari ini. Lin Pen, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa kamu menghentikan kami untuk pergi? Sebelum aku menyelidiki masalah ini secara menyeluruh hari ini, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi. Meskipun aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda terus bersikap keras kepala, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nah, dia adalah pemimpin sekte bayangan. Dan di luar sana, ada semua ahli dari sekte bayangan. Anda pasti mati. Meskipun saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki dengannya, tapi statusnya setara dengan Marki Pertama Negara Naga, dengan wewenang untuk memobilisasi pasukan. Anda sama sekali tidak bisa menghadapinya secara langsung. Aku juga punya wewenang untuk memobilisasi pasukan. Yumo, Kumpulkan tim reaksi cepat. Dalam 1 menit. Tiba dan jaga keluarga Jong. Apa? Anda memiliki otoritas militer. Bagaimana mungkin? Anda hanyalah seorang miliarder global itu saja. Bagaimana Anda bisa memegang otoritas militer? kau benar. Uang hanyalah harta duniawi. Tapi kekuasaan juga yang dicari orang. Kau tidak menyangka itu kan? Aku tidak hanya punya uang. Aku juga punya kekuasaan. Saya adalah utusan khusus Raja Naga. Dengan wewenang memerintah pemimpin sekte bayangan malam. Jika buka, karena perintah Raja Naga. Unit militer mana yang berani menantang sekte bayanganku? Seekor katak dalam tempurung. Bagaimana kau bisa tahu selalu ada langit yang lebih tinggi? Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu penetrasi? Pedang tajam malam gelapmu. Sepertinya Anda berniat untuk melawanku sampai mati hari ini. Sampai mati. Itu jelas seperti telur membentur batu. Kalau begitu aku ingin melihat. Anda seorang pria kaya biasa. Apa yang akan Anda gunakan untuk melawan kekuatan tempurku Raja Bayangan? Seseorang. Bawahan Anda yang rendah hati Siang Wentian menyapa Tuan Penjaga Perbatasan. Orang yang membunuh ibuku telah ditemukan. Mengapa kau belum segera menangkap mereka? Raja Shandan Siang Wentiang dan Anda. Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Kau sebenarnya adalah Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bukankah itu yang dipuja sebagai dewa sejati yang turun ke dunia? Dewa Perang nomor 1. Bukankah dia beberapa tahun yang lalu hidup dalam pengasingan? Pengasinganku disebabkan oleh disergap dan terluka. Dan juga kematian ibuku. Tapi pelaku sebenarnya adalah kau. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Perang Penjaga Perbatasan tak terkalahkan kemanapun ia pergi, akan berubah menjadi seorang pengusaha. Dan secara mengejutkan juga menjadi pemegang kekuasaan di dunia bisnis. Siapa sangka? Raja Medan Perang dan kepala dunia bisnis adalah orang yang sama. Benar. Ibumu. Aku membunuhnya. Ibuku tidak punya dendam atau permusuhan dengan sekta bayanganmu. Mengapa kau membunuhnya? Tentu saja seseorang menginginkanmu mati. Tidak. Itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengakuinya. Di sini selain keluarga Lan, rintangan terbesarmu adalah Dewa Perang Perbatasan Kekaisaran. Bagaimana mungkin masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu dia. Bahkan Lian Kangyang itu semua kau. Semua kau yang menipuku. Sampah pengecut.
Selanjutnya adalah untuk menyelesaikan masalah kita. Beraninya kau Lian Kangyang. Jangan berani-berani menyakiti tuanku. Siang Wentian mundurlah. Aku sendiri yang akan membalaskan kematian ibuku. Aku sudah lama ingin merasakan kekuatan Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Hari ini aku akhirnya mendapatkan keinginanku. Hari ini kau pasti akan mati. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Pukulan ini untuk negara naga. Aku ketua sekte bayangan negara naga yang bermartabat. Bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darimu, Tuan Dewa Perang. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Katakan padaku, dan aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Pada titik ini, apakah meninggalkan mayatku utuh itu penting? Kau ingin merusak fondasiku. Dan kau bahkan ingin menyakiti ibuku. Kau sendiri tidak cukup. Pasti ada seseorang yang lebih kuat lagi di belakangmu. Katakan padaku siapa dia. Dia sepertinya diracuni. Apa yang kau katakan? Tuanku, apa yang dia katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Yang kudengar hanyalah, dia bilang ini belum berakhir. Sudahlah pembunuh yang membunuh ibuku. Sudah diadili. Kuburkan dia. Ya, Lin Fen ini sudah berakhir sekarang. Bisakah kita pergi sekarang? Kau benar-benar tidak mengenal orang yang tergeletak di tanah itu. Lin, Dewa Perang. Putriku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang kejam ini? Benar Dewa Perang. Mohon maafkan aku. Sui Su, kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi aku ingin membalas kebaikanmu. Tapi kau BR kali-kali. Mempermalukanku. Kali ini kita impas. Jangan pernah bertemu lagi di masa depan. Baiklah, terima kasih Dewa Perang. Ayo pergi, Lin Fen. Terima kasih. Cepat pergi. Mengenai kejadian hari ini, aku mohon pengertian Tuan Tua Xiong dan Nona Lan. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusukai. Dia membuatku merasa pantas berbahaya. Saya akan membaginya menjadi 2. Potongan ini akan dipercayakan kepadamu untuk disimpan. Baiklah. Separuh jiap ini, ibuku tidak menemukannya saat itu. Bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ordo Tianxia ini, aku menemukannya melalui usahaku sendiri. Ketika ibuku meninggal, itu tidak pernah ditemukan. Separuh jiap ini. Jadi kaulah pelakunya. Aku tidak percaya ini. Pemimpin terhormat dari grup Wangwo bertindak sedemikian rupa. Begitu picik. Ceceran air kotor seperti itu. Pemberitahuan pembekuan akun saya Tuan Lin. Ordo Tianxia saya memiliki asal-usul yang bersih. Jika Anda terus menuduh saya secara salah, jangan katakan Anda adalah pemimpin Wangwo Group. Saya akan menuntut ini sampai akhir. Itu sia-sia. Belum ada yang mengakui Anda. Namun Anda begitu tidak sabar untuk menganggap diri Anda perwakilan perdagangan global. Kuali Awanian pernah menyatakan, dia yang memegang Ordo Tianxia dapat menggalang perdagangan global. Tentu saja saya adalah agen itu. Kalau begitu, aku juga memiliki separuh Ordo Tianxia di sini. Secara logis, aku seharusnya lebih memenuhi syarat darimu untuk menduduki posisi ini. Anda. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Karena kau bilang ini adalah aturan Istana Kuali Awan, maka aku tidak punya pilihan selain dengan enggan mematuhinya. Tidak mungkin. Ordo Tianxia telah hilang selama beberapa dekade. Saya menghabiskan banyak tenaga dan melakukan banyak hal untuk akhirnya mendapatkan separuh ini. Milik Anda tidak mungkin asli. Ini sendiri adalah peninggalan ibuku. Dia membaginya menjadi separuh untukku. Tapi dia meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Dan separuh yang ada padanya juga lenyap tanpa jejak. Sungguh sesumbar. Menurut apa yang Anda katakan, Ordo Tianxia milik Wangwo Group Anda, saya juga bisa mengatakan itu awalnya milik saya. Sepertinya, aku harus menunjukkannya padamu. Kekuatan sejati dari Ordo Tianxia. Bekukan semua dana. Aliansi Bisnis Nanyang. Bekukan semua dana. 13 negara anggota negara Nanyang saya. Dan ribuan perusahaan. Bahkan jika Anda mampu, tidak mungkin Anda bisa melakukan itu. 3 menit. Tunggu 3 menit lagi saja. Songling, orang-orang itu bahkan berani menyentuh
Dewa Perang Penjaga Perbatasan dan Grup Wanwu. Ketua Lin Fen. Kekuatan mereka jelas. Keluarga Shang kami baru saja dimulai. Dan kami benar-benar tidak bisa membantu. Kakak, saya tahu Anda sangat ingin membantu tunangan Anda. Tapi dia begitu kuat. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda pergi? Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya tetap di rumah dengan patuh. Jangan menyeret klan Jongkinga kita ke dalam lubang api. Hei The film Xiongling, was translated and Kamu mau narrated kemana? by M Media. Aku akan mencarinya. Tapi saya dengar bahwa jika dia berhasil dalam balas dendamnya, dia akan menikahi seseorang dari klan Yun Menglan, Lan Sino. Mengapa repot-repot pergi dan mempermalukan diri sendiri? Kakak Lin Fan sudah banyak membantuku. Kali ini, aku tidak ingin menjadi penonton. kamu akan menyesalinya. 3 menit sudah habis. Tuan Lin, akun saya. Mengapa saya belum menerima? Membekukan pemberitahuan. 13 negara nanyang. Meskipun tidak besar, setidaknya adalah aliansi transnasional. Tidak mungkin bisa dikalahkan. Tuan Lin. Lelucon Anda sepertinya sedikit berlebihan. Apa aliansi komersial Laut Hitam? Akun dibekukan. Aliansi pedagang Karibia. Apa yang Anda bicarakan? Aliansi bisnis Nanyang telah dibekukan. Apa-apa? Aliansi komersial Laut Hitam dibekukan. Aliansi pedagang Karibia juga dibekukan. Bagaimana aku bisa lupa? Dia pergi ke KTT 100 negara. Apakah Anda mencurinya? Ini. Saya tidak menyangka bahwa dia orang terkaya yang terhormat di negara ini. Akan benar-benar menyimpan jalur kehidupan ekonominya. Begitu saja di rumah. Ekonomi global yang dia kendalikan bergantung pada ini. Kunci bank global. Tanpa itu. Dia hanyalah orang kaya baru yang hanya punya uang. Siapa? Gadis dari keluarga Jong itu. Cepat kejar dia. Kalau tidak, rencana kita akan hancur. Nona Sean? Apa yang Anda lakukan di sini? Sebagai bawahan Lin Fen. Beraninya kamu mengkhianati Lin Fen. Sepertinya Anda tahu segalanya. Kalau begitu saya tentu tidak bisa membiarkan Anda hidup. Status bisnis. Aliansi pedagang Nanyang normal. Anda dengar itu. Status pedagang kami normal. Tuan Lin, cerita Anda sangat menyentuh. Sayang sekali. Bahwa separuh ordu Tianxie di tangan Anda. Palsu. Saya bisa membuktikan bahwa Ordo Tianxia di tangan Tuan Lin itu asli. Sepertinya aku benar-benar meremehkan beberapa orang. Sekarang sepertinya hanya separuh saya. Yang asli. Lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa separuh milik Anda itu asli? Sebenarnya saya sudah tahu tentang ini. Tuan Situ beberapa hari yang lalu sudah memverifikasinya untuk saya. Saya juga. Jadi Anda sudah bersiap-siap sejak awal. Semua orang melihatnya kan. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Hanyalah getakan. Tuan Lin, jika Anda masih tidak yakin, saya bisa menggunakan Ordo Tianxia sebagai panji untuk membuat semua asosiasi pedagang di dunia mengisolasi Wangwo Group Anda. Harap pertimbangkan baik-baik. Aku secara inheren adalah yang tertinggi. Mengapa aku harus tunduk? Sepertinya, Tuan Lin benar-benar berniat menentang dunia tanpa ragu. Nona Lan, sudahkah Anda memutuskan di pihak mana Anda berada? Sekarang aliansi bisnis global telah bersatu sebagai satu. Jika Anda bersikeras memihak dan membantunya, maka saya tidak punya pilihan selain memasukkan klan Yun Menglan ke dalam daftar isolasi juga. Negara naga luar dan kaya sumber daya. Meskipun klan Yun Menglan mendukung separuh negara, kekuatan di belakang mereka semuanya mengincar mereka dengan serakah. Anda pasti tidak ingin upaya seabad hancur total hanya karena satu individu pembangkang, bukan? Klan Yun Menglan adalah klan terkemuka di negara naga. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki suara secara global. Keluarga seperti itu setara dengan kekuatan aliansi bisnis. Jika itu runtuh dalam sekejap karena ini, tidakkah Anda akan merasa menyesal? Nona Lan, kita hanyalah kenalan kebetulan. Kau tidak perlu sampai sejauh ini demi aku. Anda tidak takut. Jetty sebagai seseorang yang mengagumi Anda. Saya tentu saja juga tidak takut. Sepertinya Nona Lan keras kepala dan salah arah. Dengan Ordo Tianxia di tangan, semua asosiasi bisnis di dunia patuhi perintahku.
Mulai hari The ini film dan was seterusnya, translated grup Klan Yon and Menglan narrated dan grup by Wang Wu Endo Media. harus menghentikan semua kerjasama dengan mereka. Nona Lan, apakah kau benar-benar tidak takut bahwa klan Yon Menglan akan hancur di tanganmu? Melihat ketenangan Anda dalam menghadapi bahaya, saya berasumsi Anda sudah punya rencana. Mengapa saya harus gugup kalau begitu? Ponselku terhubung ke sistem perbankan global. Tapi barusan, tiba-tiba terputus. Aku curiga ada yang bermain di balik layar. Anda adalah kepala perusahaan terbesar di dunia. Grup Wang Wu. Meskipun mereka secara ekonomi menentang Anda masih memiliki identitas dewa perang penjaga perbatasan. Apakah kau menyuruhku untuk menebas semua orang di sini? Pada saat seperti ini, Anda masih sempat bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Mungkin ada caranya. Anda bisa mencobanya. Saran Nona Lan, aku tentu saja bersedia mendengarkan. Anda berikan Ordo Tiangxia itu kepada saya, di tangan Anda. Kemudian dengan klan Yun Menglan sebagai kekuatan utama. Dan grup Wang Wu sebagai pendukung, saya bersedia memverifikasi bahwa Ordo Tiangxia di tangan Anda itu asli. Saya percaya, semua klan terkemuka di negara naga juga akan menghormati saya. Pada saat itu, mereka tidak akan bersedia untuk menjadi musuh dengan seluruh negara naga. Itu ide yang bagus. Namun, apakah kau akan mengkhianatiku? Bagaimana mungkin saya bisa? Hanya bercanda. Tuan Lin akan memberikan ini, separuh Ordo Tiangxia, kepada Nona Lan. Para pemimpin aliansi bisnis, saya tahu Anda memiliki keraguan tentang separuh Ordo Tiangxia di tangan Tuan Lin. Baiklah kalau begitu, saya bersedia menggunakan klan Yun Menglan dari negara naga sebagai jaminan. Jika Ordo Tiangxia ini asli, pulihkan kepercayaan Anda pada klan Yun Menglan dan grup Wang Wu. Semuanya baru saja dikonfirmasi bahwa separuh Ordo Tiangxia milik Tuan Lin palsu. Mengapa repot-repot mencoba lagi? Selama bertahun-tahun ini, saya percaya integritas klan Yun Menglan dan cara mereka menangani urusan sudah jelas bagi semua orang. Saya harap semua orang bisa memberi klan Yun Menglan sebuah kesempatan. Berbicara tentang kepercayaan, telah berbisnis selama bertahun-tahun, reputasi Anda selalu sangat baik. Ketika kita berbisnis, kita secara inheren menghargai harmoni membawa kekayaan. Lagi pula tidak ada permusuhan sebesar itu. Saya percaya memberikan kesempatan lain tidaklah sulit. Namun saya juga memiliki separuh dari Ordo Tiangxia. Mengapa kita harus hanya mendengarkan klan Lan? Tuan Situ, meskipun Anda juga dihormati sebagai Ketua Umum Kamar Dagang 13 negara Nanyang terpencil, dan kekuatan ekonomi ke-13 negara, jika digabungkan, masih tidak sebanding dengan klan Yon Menglan. Lagi pula, hubungan Anda dengan klan Yon Menglan sudah kita semua ketahui dibandingkan dengan kredibilitas. Kami secara alami lebih bersedia untuk mempercayai klan Yon Menglan. Sepertinya bisa dilakukan. Kalau begitu Nona Lan silakan, tunjukkan kepada kami. Jangan berikan. Xiongling, Lan Xinhuo ingin menggunakan konferensi ini untuk merebut kendali globalmu. Kendali ekonomi. Kakak Lin Fan. Ini adalah UDSK yang kamu gunakan untuk mengendalikan urat nadi ekonomi dan terhubung dengan bank-bank di seluruh dunia. Bawahanmu disuap. Dan ketika dia mencurinya, aku kebetulan menangkap mereka. Keluar. Nona Jong, apa kau baik-baik saja? Bawa aku ke KTT. Lan Xinhuo adalah dalangnya. Nona Zhou tangkap pencuri bersama barang kuriannya. Kau tidak bisa hanya mengandalkan perkataanmu sendiri. Pernyataan sepihak. Dan menyebutnya sebagai kesaksian bukan. Aku secara pribadi melihat sekretaris Im Ho masuk dan keluar dari villa kakak Lin Fan. Baiklah, kalau begitu di mana sekretarisku? Dia lolos dariku. Tapi apa yang kukatakan semuanya benar. Nona Jong, jika kau berbicara tanpa bukti, aku bisa menganggapnya sebagai fitnah jahat. Terlebih lagi, klan Jongking bukan tandingan klan Yun Menglan kami. Kau tidak bisa hanya berdasarkan satu kalimat darimu. Membiarkan kakekmu puluhan tahun usahanya. Semuanya sia-sia bukan? baiklah berhenti bicara. Aku percaya padanya. Nona Lan juga telah dengan rajin membelaku. Aku percaya. Aku tidak seharusnya meragukannya. Kalau begitu Nona Lan, The film bagaimana was Anda akan translated memverifikasinya? and narrated Sebenarnya by ini Endo sangat Media. sederhana. Ordo Tiangxia ini awalnya adalah satu kesatuan. Selama separuh Ordo Tiangxia milik Tuan Situ, yang lain diberikan kepadaku. Kita bisa menggabungkannya. Dan kemudian kita akan melihat apakah itu asli atau palsu. Tapi bagaimana jika pemalsu benar-benar sangat terampil
dan bisa membuat retakan. Cocok satu-satu. Semua orang di sini adalah elit bisnis. Semua orang tahu bahwa Ordo Tiangxia kelas atas ini, tekstur giok dan polanya, semuanya identik. Selama keduanya digabungkan, jika teksturnya cocok sempurna, itu bisa membuktikan bahwa separuh Ordo Tiangxia asli di tangan Tuan Lin ini. Tuan Situ, Anda bisa mencoba poin ini. Namun memverifikasi keaslian. Anda bersedia melakukan ini kan? Semuanya silakan lihat. Semua yang hadir adalah profesional bisnis. Silakan semuanya datang dan bedakan keasliannya. Tekstur dan warnanya persis sama. Itu terbentuk secara alami. Sepertinya itu asli. Kalau begitu Tuan Situ, silakan identifikasi dan konfirmasi apakah itu asli atau palsu. Lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa barusan Tuan Lin tidak bisa mengendalikan tren ekonomi? Itu karena seseorang mencoba rebut kendali tertinggi yang mengendalikan arah ekonomi global. Apakah kalian semua bodoh? Cara mengoperasikan Ordo Tiangxia sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ordo Tiangxia bisa dibagi menjadi dua. Tapi di semua bank dunia, H1 kartu memori saja. Situji. Berapa lama Anda berencana untuk melanjutkan sandiwara ini? Semuanya beberapa dokumen di tangan saya. Semuanya berasal dari bawahan kunci Situji. Catatan keuangan mereka sudah saya selidiki. Apa yang dia tunjukkan kepada Anda hanyalah trik kecil aliran dana yang diatur oleh beberapa orang yang bekerja sama. Anda benar-benar berani menipu kami. Saya benar-benar percaya trik Anda. Tapi Ordo Tiangxia ini asli. Kalian semua telah menyaksikannya. Situji. Separuh Ordo Tiangxia di tangan Anda seharusnya milik ibu tuan kami. Sekarang benda itu ada di tanganmu. Bukankah ini membuktikan bahwa kaulah pembunuh ibu tuan kami? Tidak, bukan aku. Pelakunya sudah ditemukan. Tangkap dia sekarang. Nona Lan, bagaimana ini berbeda dari apa yang kau katakan padaku? Kau mengkhianatiku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau mengatur seluruh sandiwara ini. Kau bilang setelah ini selesai, kau akan menjadikanku nomor 2 setelah keluarga Lan. Jelas-jelas kau yang mengkhianati keluarga Lan kami lebih dulu. Sekarang setelah rencanamu tidak bisa berhasil, kau malah ingin menyeretku bersamamu. Tuan Lin, Anda harus percaya padaku. Bahkan separuh dari Ordo Tiangxia itu diberikan kepadaku oleh Nona Lin. Omong kosong. Aku selalu sangat mengagumi Tuan Lin. Dia tahu ini. Tuan Lin, perasaanku padamu, kau selalu tahu. Dia hanya ingin menyerat orang untuk menanggung akibatnya bersamanya. Bunuh dia untuk membalaskan dendam ibumu. Hai. Jangan terburu-buru, yang terbaik belum datang. Bawa mereka masuk. Kakak Lin Fan, sekarang kamu seharusnya percaya bahwa apa yang kukatakan itu benarkan. Aku selalu percaya padamu. Apa kau baru saja berpura-pura selama ini? Nona, aku sudah mengakui semuanya. Kau bicara omong kosong, padahal aku sudah sangat baik padamu selama bertahun-tahun ini. Dan kau malah berkolusi dengan orang lain untuk menjebakku. Begitukah? Lin Fan, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku baru saja melihatmu tadi. Aku tidak The punya film waktu was translated untuk and menyiapkan narrated konspirasi by sebesar M ini. Media. Nona Lan, berhentilah berpura-pura. Tuan Lin adalah otoritas tertinggi dari grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Kau jelas selalu tahu bahwa kaulah yang terus menipu Tuan Lin. Jadi Nona Lan sudah tahu bahwa otoritas tertinggi grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan adalah Tuan Lin. Lalu mengapa berpura-pura tidak tahu? Jika aku tidak tahu identitas aslimu, bagaimana mungkin aku bisa begitu menyukaimu? Tapi ini, bagaimana bisa menjadi bukti aku menyakitimu? Namun dia memegang separuh Ordo Tiangxia di tangannya. Dia adalah pembunuh sejati ibumu. Cepat bawa dia pergi. Nona Lan, berhentilah berakting. Jebakan yang kau pasang hari ini, bukankah itu karena
Kau mendapatkan separuh Ordo Tiangxia, dan baru sadar kekuatan utama Ordo Tiangxia adalah USB Drive ini yang terhubung ke bank-bank global. Kau hanya ingin memanfaatkan hari ini dengan istana kuali awan yang muncul kembali secara global untuk mendapatkan Ordo Tiangxia yang lengkap. Dapat dukungan istana kuali awan kan? Lan Xinwu, kebenaran ada tepat di hadapanmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jadi kenapa? Bagaimanapun, aku sudah memegang di tanganku Ordo Tiangxia yang lengkap. Begitu sosok penting dari istana kuali awan itu tiba, aku akan menjadi penguasa komersial sejati. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Apakah kau benar-benar berpikir satu Ordo Tiangxia bisa menimbulkan gelombang sebesar ini? Lin Fen, tidakkah menurutmu kau ini sangat hebat? Jadi apa gunanya jika kau nomor 1 di dunia? Selama aku menjadi orang yang diakui oleh istana kuali awan, bahkan kau pun harus tunduk patuh kepadaku. Kau membunuh ibuku demi keinginan egoismu. Hari ini kau harus mati. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tahu, aku sungguh menyukaimu. Jadi jika kau bersedia, kau bisa terus menjadi orang terkaya di dunia. Dan aku akan menjadi satu-satunya yang mendukungmu. Kamu menyakiti ibu kakak Lin Fan. Dan kamu masih ingin kakak Lin Fan menikahimu. Gadis sialan, tutup mulutmu. Aku tidak pernah tahu. Perasaanku pada Lin Fen jelas begitu dalam. Mengapa? Mengapa dia tidak mau memberikan hati sejatinya kepadaku? Sangat licik. Berbahaya dan licik. Sejak awal, kau tidak pernah ada di antara pilihanku. Katakan apapun yang kau mau. Bagaimanapun begitu sosok itu dari istana kuali awan tiba, semuanya akan beres. Mana mungkin istana kuali awan menganggapmu layak? Bagaimanapun siapapun yang memegang Ordo Tiangxia adalah juru bicara mereka. Tidak peduli seberapa banyak kau menolak. Ini adalah fakta yang tak tergoyahkan. Kalau begitu biarkan aku penguasa istana kuali awan mengubah aturan ini. Apa yang kau katakan? Bukankah kau bilang kau sudah menunggu yang terhormat dari istana kuali awan? Dia berdiri tepat di depanmu. Bagaimana bisa kau tidak mengenalinya? Bagaimana ini mungkin? Aku pernah berkata, aku adalah langit di atas kepala kalian, yang tidak akan pernah bisa kalian lampaui. Jika kau tidak percaya padaku, keluarkan ponselmu sekarang. Aku yakin berita real time seharusnya sudah dilaporkan. Bagaimana itu mungkin? Berita global real time sudah keluar. Baru saja semua saham dan aset Yon Menglan. Semua saham dan aset telah lenyap semua. Klan Lan bangkrut. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lin Fen, bagaimana kau melakukannya? Kendali ekonomi global jelas sudah tidak lagi di tanganmu. Klan Lanku yang besar. Separuh aset negara naga. Bagaimana bisa lenyap dalam sekejap? Satu-satunya yang bisa melakukan ini tentu saja adalah istana kuali awan. Langit yang menekanmu ini yang tidak akan pernah bisa kau lampaui. Jadi kau mengatakan, Ketua Lin benar-benar penguasa istana kuali awan. Tidak heran, dia bisa dengan mudah menciptakan grup Wangwo dan kue ilahi perbatasan kekaisaran. Bagaimana ini berbeda dari dewa sejati? Karena kau mengenal tuanku. Mengapa kau tidak berlutut? Salam tuanku. Kau sebenarnya adalah penguasa istana kuali awan. Dengan 1 jari aku bisa memutuskan ekonomi. Dengan 3 jari aku bisa mengubah dunia. Dalam sekejap jari aku bisa menghentikan The situasi film ini. was translated and narrated by M Media. Kemarilah. Penjarakan Lan Xinwu untukku. Hentikan. Aku kepala klan Yun Menglan puncak negara naga. Tangan kotormu tidak pantas menyentuhku. Berikan Nona Lan sedikit martabat. Lin Fen, aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Mungkin itu takdir. Jadi kau berakting denganku sejak awal. Aku bodoh dan terlalu naif. Aku pikir rencanaku tanpa celah. Lan Xinwu. Klan Lanmu sudah menjadi eksistensi tertinggi di negara naga. Mengapa kau masih mencoba mendominasi ekonomi global? Ini adalah balasanmu. Namun meskipun begitu, kau seharusnya tidak mencurigaiku. Mungkin juga itu bisa saja dilakukan oleh anggota klan Lan lainnya. Aku juga memikirkan ini pada awalnya. Tapi melalui 2 insiden, aku menjadi yakin itu kau. Bagaimana mungkin? Apakah kau masih ingat bubuk pelunak otot 10 harum? Secara kebetulan aku diracuni olehnya. Jadi aku tahu toksisitasnya dengan sangat baik.
Hanya mereka yang tahu cara pembuatannya, yang bisa menciptakan penawarnya. Namun kau dengan mudah menetralkan racun itu. Bubuk pelunak otot 10 aroma ini. Setiap batch memiliki formula yang berbeda. Formula penawar yang sesuai juga berbeda. Orang yang bisa mendetoksifikasinya pasti sangat terkait dengan orang yang membuat racun itu. Trik sesederhana itu, bagaimana aku tidak memikirkannya? Seperti yang diharapkan tuanku bijaksana. Tepat sekali. Begitulah cara aku menentukan pelaku sebenarnya di balik layar. Adalah kau. Aku memikirkan untuk klan-lan kita. Apakah aku salah? Kamu hanya berakting demi keinginan egoismu sendiri. Kamu jelas punya pilihan yang lebih baik. Tapi kamu bersikeras berkolusi dengan sekta bayangan dan menjebak klan Shao Qishan. Beranikah kamu mengatakan kamu tidak punya sedikit pun keegoisan? Kau udik kecil. Tutup mulutmu. Kehidupan macam apa yang telah kita jalani? Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu tentang aku? Belum mengalami masa mudamu yang kaya raya. Tapi aku memberitahumu. Aku sudah bekerja sejak kecil dimulai dari ibuku. Hidupku jauh lebih sulit daripada hidupmu. Orang-orang yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Mengapa aku tidak berpikir untuk menyakiti orang lain? Aku memberitahumu. Kamu sama sekali tidak pantas menyukai kakak Lin Fan. Katakan apapun yang kau mau. Tapi aku memberitahumu. Perasaanku pada Lin Fan akan selalu lebih tulus dari yang bisa kau bayangkan. Kau tidak akan pernah sebanding. Sebelum ini, apakah aku pernah melakukan sesuatu untuk menyakitinya? Aku juga tidak pernah mengerti. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kau bersikap seperti ini padaku? Mungkin kau tidak ingat lagi. Ketika kita masih sangat muda. Sudahlah. Seseorang yang tinggi dan perkasa sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa mengingatnya? Ayo bawa dia pergi. Meskipun aku kalah hari ini. Aku sudah memutuskan. Aku akan mati bersama kalian semua. Lepaskan Xiongling. Jangan mendekat. Di sekitar tempat ini, aku sudah menanam bahan peledak di mana-mana. Jika ada di antara kalian yang berani melangkah maju satu langkah pun, aku akan mati bersamanya segera. Wanita gila ini, kau benar-benar datang dengan persiapan. Lepaskan Nona Zhongling. Bukankah kau hanya ingin menahanku di sini? Dengan begini aku akan menahanmu. Bawa orang-orang yang tidak relevan dan pergi dulu. Tapi tuanku. Dia tidak bisa menyakitiku, jangan khawatir. Hati-hati tuanku. Ya, Untuk apa sebenarnya kau melakukan ini? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kau pernah merasakan hatimu bergetar untukku? Tidak. Sepertinya kau benar-benar menyukainya. Ya, tapi apa hubungannya dengan dia? Biarkan dia pergi. Hatimu sakit karenanya, bukan? Aku adalah dewa perang penjaga perbatasan. Sebelum kau menekan detonator, aku bisa memelintir kepalamu. Kalau begitu kau bisa coba. Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku. Pergi-pergi. Diam. Aku tidak pernah membunuh wanita. Jangan memaksaku. Lin Fan, kau adalah seseorang yang The film tidak was pernah mengalihkan translated emosi and kepada orang lain. narrated by M. Aku tidak Media. menyangka bahwa hari ini demi gadis kecil ini, kau benar-benar akan marah padaku. Kalau begitu aku tentu tidak bisa melepaskannya. Dengan begitu kau bisa membenciku seumur hidup. Dasar gila. Aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, kakak Lin Fan hanya akan mengingatku. Kau bocah lemah dan tidak berguna. Kau cukup tajam lidah sekarang. Katakan padaku, hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Lin Fan? Pada perjamuan Pangeran Janen, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan segalanya. Pada perjamuan keluarga Zhong, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan bahaya yang dibawa oleh Xiao Yoimo, termasuk yang dia kirimkan kepada kakekmu. Kunci kabut terselubung awan yang juga dariku. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku memperebutkannya? Bahkan jika aku tidak bisa membantu kakak Lin Fan, aku sama sekali tidak akan mengganggunya. Jika aku tahu perasaan sejatinya, jika dia menyukaimu, aku pasti akan menjauh. Kalau begitu pergilah. Kenapa kau kembali? Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku lagi. Cepatlah bertindak. Lan Xinwu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Hidup atau mati dalam sekejap. Kau pilih sendiri. Ini aku memberimu kesempatan terakhir. Pilih aku. Atau pilih dia. Aku tidak akan pernah memilihmu dalam hidup ini. Baiklah. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Penjaga Perbatasan yang tak terkalahkan. Mati di tanganmu. Sungguh baik.
Kau melakukannya dengan sengaja. Benarkah? Jadi kau tidak akan pernah melupakanku. Kau berkolusi dengan sekte bayangan demi keinginan egoismu sendiri. Dan membunuh ibuku. Orang sepertimu tidak pantas ada dalam ingatanku. Mengapa kamu berlutut? Aku membuat kesalahan. Ayah menyuruhku berlutut selama 3 jam. Aturan keluarga klan Yun mulai benar-benar kejam. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Nama saya Lin Feng. Saya adalah putra direktur utama grup Wangwo. Saya datang ke sini bersama mama saya, yang sedang membahas kerja sama denganmu. Adalah perusahaan global nomor 1 grup Wangwo. Ya itulah, mengapa keluargalanmu? Apa gunanya pendidikan sebrutal itu? Kalian tetap tidak bisa dibandingkan dengan grup Wangwo kami. Jangan sombong. Cepat atau lambat, klan yang mengklaim kami pasti akan melampauimu. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi jika kamu tidak berhasil, kamu akan menikah denganku. Setuju. Anggap ini sebagai tanda. Setuju. Setuju. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Lansi. Kakak Lin Fan, ada apa? Bukan apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Sino. Ternyata aku satu-satunya yang melupakan janji itu. Sudahlah, keluargalanmu tidak sepenuhnya jahat. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ibu. Ini Xiongling. Dia gadis yang baik. Kami akan segera menikah. Jadi aku membawanya untuk bertemu denganmu. Ibu jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan tetap di sisi kakak Lin Fan. Aku sudah membalaskan dendammu. Jika kau menyadarinya di alam baka, aku yakin kau akan merasa lega. Ordo Tiangxia ini dibuat olehmu. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Adapun istana Kuali Awan, aku akan menjaganya terpencil dari dunia mulai sekarang. Kekacauan dunia ini seharusnya tidak diputuskan oleh satu keluarga. Tuanku, apakah Anda benar-benar pergi? Aku sudah melakukan apa yang perlu dilakukan. Awalnya, aku ingin kembali ke kehidupan biasa. Tapi sayangnya aku bertemu orang-orang luar biasa. Dan Xiongling juga tidak menyukai dunia fana ini. Jadi aku sudah memutuskan. Aku ingin kembali ke kehidupan biasa bersamanya.